Mereka bertiga datang ke rumah keluarga Yue setelah beberapa saat dari kedalaman pegunungan binatang iblis. Kemudian mereka masuk melalui pintu belakang keluarga dan langsung pergi ke aula keluarga untuk mencegah orang melihat mereka. Yue, kamu harus mengambil teman kecil Xiaoyan untuk beristirahat dulu. Selain itu, teman kecil Xiaoyan adalah seorang apoteker. Jika kamu membutuhkan bahan obat, tanyakan saja. Yue datang ke keluarga dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yue, dan tanpa ragu, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari aula dan menulis beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk penyembuhan di atasnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan juga, lukanya harus segera disembuhkan agar masalah King Yuan bisa diselesaikan. Yu mengambil kertas putih dan melihatnya, dan menemukan bahwa bahan obat ini tidak terlalu berharga, dan kemudian mengerutkan kening, semakin baik obat penyembuhannya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga, Xiaoyan. Baiklah, ayo pergi. Yueru juga berkata dengan lembut kepada ayahnya, dan kemudian membantu Xiaoyan berjalan perlahan keluar. Jika luka Xiaoyan saat ini tidak diobati tepat waktu, itu akan menjadi akar dari penyakitnya. Kemari, segera siapkan semua bahan obat di kertas putih ini dan kirimkan ke Xiaoyan. Juga, keluarkan akar penyembuhan dalam keluarga dan kirimkan ke Xiaoyan. Yue juga melihat Xiaoyan dan putrinya menghilang dari bidang penglihatannya, dan memanggil seorang lelaki tua yang duduk di aula. Patriark, ini benar-benar tidak mungkin. Seorang lelaki tua yang tampak agak tua berkata dengan ngeri. Ramuan obat di kertas putih ini baik-baik saja, tetapi menyembuhkan akar spiritual sama sekali tidak mungkin. Pria tua itu mengambil kertas putih dan melihatnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark, tahukah Anda berapa banyak yang kami bayar untuk akar spiritual penyembuhan ini? Ini adalah ramuan yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat rendah dari keluarga malaikat, yang dikenal sebagai daging dan tulang orang mati, bagaimana mungkin? Itu diberikan begitu saja bagaimana dengan orang asing. Orang tua itu berkata dengan marah, jelas nilai dari apa yang disebut, akar spiritual penyembuhan, ini cukup berharga. Hahaha, penatua ketiga, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Meskipun saya tidak tahu identitas anak ini, tetapi pada usia muda, dia mampu memiliki keajaiban dunia seperti peri api, dan bahkan jika saya melihat nyala apinya, itu pasti bukan nyala api biasa. Juga, dia adalah apoteker kekaisaran tingkat pertama. Itu bukan sesuatu yang bisa dia miliki sendiri. Jika tidak ada dukungan di belakangnya. Yue berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Sebagai kepala keluarga, Yue secara alami harus mempertimbangkan seluruh keluarga. Jika tidak ada yang lain, keterampilan alkemis Xiaoyan sendiri sudah cukup bagi keluarga Yue untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Bagaimanapun, seorang alkemis kekaisaran peringkat pertama bisa jauh lebih berharga dari para tetua ini. Bagaimana mungkin? Orang tua itu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, jelas terkejut. Seorang alkemis dari peringkat pertama kaisar pangkat sudah cukup untuk sejajar dengannya, belum lagi dia juga membawa keajaiban dunia seperti peri api. Mata kikuk lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga redup, dan kemudian dia mengambil kertas putih untuk menyiapkan ramuan. Penatua ketiga, ingatlah bahwa Xiaoyan ini akan selalu menjadi bangsawan dari keluarga Yue kita. Sembuhkan orang bangsawan yang memiliki penyakit gelap dalam diriku. Yue juga berkata dengan nada. Begitu, pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga juga rubah. Tua, dan segera mengerti arti kata-kata patriark. Aku juga ingin tahu bahwa kamu akan mencapai berbagai level, pemilik peri api. Yue menatap langit yang jauh dengan mata yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bantuan Yueru, Xiaoyan memasuki ruang rahasia untuk mundur untuk penyembuhan. Kali ini, dia melawan Wu Huan, meskipun dia hampir membunuh lawan, dia dicegah oleh pria berjubah hitam dan kemudian melarikan diri oleh Wu Huan. Tapi lukanya tidak ringan. Di halaman belakang keluarga Yue, di ruang rahasia yang tenang, batu bulan bertatahkan di dinding memancarkan cahaya redup, mengusir semua kegelapan di ruang rahasia, dan cahaya hangat menyinari Xiaoyan, yang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup untuk penyembuhan tubuh. Xiaoyan, ramuannya sudah siap. Aku akan meletakkannya di pintu masuk gua dan kamu bisa mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Suara Yueru yang sangat lembut datang dari pintu masuk dari gua.
Xiao Yan juga bangkit dan pergi untuk mendapatkan bahan obat. Meskipun ini bukan bahan obat yang terlalu berharga, dengan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, dia juga dapat menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Hei, itu sebenarnya akar spiritual penyembuhan. Xiao Yan baru saja mengambil piring giok perunggu yang berisi bahan obat, dan suara kejutan dari tuannya, Raja Naga Emas, datang dari dalam ring. Hah, mendengar itu, Xiao Yan juga menatap botol giok di tangannya, dan terpesona oleh piring perunggu. Saya melihat bahwa selain ramuan obat yang diminta Xiao Yan, ada cabang putih bersih yang tergeletak di atasnya dengan tenang, dan itu tidak dapat membantu memancarkan kekuatan yang sangat lembut. Menyembuhkan akar spiritual, ya, ini adalah akar penyembuhan, yang mirip dengan kekuatan penyembuhan keluarga malaikat. Bahan obat dari keluarga malaikat dikenal sebagai obat suci untuk penyembuhan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yue tidak hanya memiliki warisan cahaya bulan, tetapi juga akar spiritual penyembuhan yang langka. Tampaknya keluarga Yue memiliki latar belakang yang sangat kuat. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak perlu ramuan lain, simpan saja. Cukup memiliki akar penyembuhan ini. Gunakan nyala apimu untuk memperbaikinya. Raja Naga Emas juga tersenyum sedikit. Mendengar ini, Xiao Yan juga memanggil api putih susu, dan kemudian mengambil bahan obat yang disebut Healing Spirit Root ke tangannya. Api putih susu baru saja menyentuh akar penyembuhan, dan akar penyembuhan berubah menjadi aliran cairan paling murni dan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Penyerapan langsung, kata Raja Naga Emas. Kekuatan ini tampaknya agak sama dengan yang terpancar dari King Yuan sebelumnya. Menatap genangan cairan di telapak tangannya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak ada yang perlu dipikirkan, jadi dia harus berhenti, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan cairan putih bersih masuk ke mulutnya. Cairan itu hanya masuk ke mulut, dan kekuatan mengerikan itu membasahi seluruh tubuh. Tubuh Xiao Yan yang terkuras langsung terisi kembali. Xiao Yan sangat gembira, dan segera menutup matanya dan menyerap kekuatan yang paling indah. Waktu berlalu menit demi menit. Napas Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi sangat damai, mempertahankan ritme siklus yang sempurna antara menghembuskan dan menarik napas, dan setiap kali dia menyelesaikan pernapasannya, ruang di sekitar tubuhnya akan sedikit berfluktuasi, dan kemudian garis yang agak kuat segera mengikuti. Bumi dituangkan ke dalam anggota badan dari mulut sepanjang nafas. Kekuatan akar roh penyembuh mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus, dan tubuh Xiao Yan seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi, tidak peduli bagaimana energi dituangkan, itu tidak pernah meluap. Kultivasi dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada saat tertentu, ketika pucat di wajah Xiao Yan sepenuhnya digantikan oleh kemerahan yang sehat, fluktuasi ruang di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Saat gelombang menghilang, bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Di sepasang mata hitam pekat, api putih susu melonjak dan dengan cepat menghilang. Hah, benda ini benar-benar menakjubkan. Tuan, akar roh penyembuh yang Anda sebutkan sangat kuat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa luka saya akan sembuh dalam waktu singkat. Xiao Yan juga terkejut. Jelas, bahan obat yang disumbangkan oleh keluarga Yue cukup banyak, luar biasa, bahkan dengan keterampilan pemurnian obatnya saat ini, akan butuh banyak waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, tidakkah kamu berpikir bahwa apapun yang dapat dikaitkan dengan keluarga malaikat hanyalah panggilan untuk apa-apa, meskipun ini bukan kekuatan penyembuhan malaikat? Raja Naga Emas juga memutar matanya ke arah Xiao Yan. Lukanya telah sembuh, dan sepertinya waktu untuk retret ini tidak singkat. Merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya, Xiao Yan tersenyum sedikit, lalu berkata dengan suara rendah. Dengan pemulihan cedera ini, dia menjadi jauh lebih mahir dalam kekuatan untuk menembus kekuatan yang meroket. Xiao Yan agak percaya diri. Jika dia bertemu Wu Huan lain kali, dia pasti tidak akan seimbang seperti kali ini. Kemudian ruangan batu itu dipenuhi dengan suara tuannya, Raja Naga Emas. Yanzi kecil, sebelum Anda memasuki reruntuhan, kekuatan Anda yang sebenarnya berada di sekitar puncak Kaisar Do awal, tetapi karena berbagai alasan, tiba-tiba melonjak ke puncak Kaisar Do Bintang 3 saat ini. Meskipun ini adalah efek misterius dari Yin Yang Heart, kecepatannya sama, bisa disebut menakutkan, dan ini adalah pertama kalinya Anda mengalami hal semacam ini di peringkat Dodi. Jadi dalam hal kontrol kekuatan,
masih ada celah besar dengan pembangkit tenaga puncak Dou di bintang 3 yang sebenarnya. Dalam pertempuran dengan Wu Huan ini, jika Anda dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan puncak Dou Di, bahkan jika Anda dapat mundur di bawah jubah hitam misterius, Anda tidak akan begitu malu. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk sambil berpikir, apa yang dikatakan tuannya Jin Long King masuk akal. Di masa lalu, ketika dia mengkultivasi dirinya sendiri, sebelum Dou Di, dia sangat membumi. Oleh karena itu, setelah berkenalan dengan dia yang membumi, kekuatannya tiba-tiba melonjak kali ini. Bahkan, dia sendiri merasa sedikit kewalahan. Ini adalah yang paling sulit untuk bangun, dan bahkan beberapa kekuatan yang tidak dapat diandalkan melonjak, dan itu akan membuat orang sangat tidak beruntung untuk tetap pada titik itu selamanya. Untungnya, kekuatanmu melonjak kali ini, bukan cara bodoh menggunakan energi secara langsung untuk memaksanya. Kombinasi kekuatan Yin Yang Hard dan Yin Yang Profound Dragon Peel juga merupakan kekuatan yang sangat murni yang saling mengikis. Anda telah tumbuh dengan sangat baik. Dari sudut pandang tertentu, kali ini, Anda tidak benar-benar mencubit. Adapun kekuatan Anda sebenarnya meningkat perlahan di bawah pengaruh Yin dan Yang, tetapi selama promosi, Anda berada di keadaan pertempuran, dan Anda tidak mengetahuinya. Tapi meski begitu, itu adalah fakta bahwa kekuatanmu telah meningkat tajam kali ini, jadi sebelum kamu sepenuhnya mengontrol kekuatan puncak Dou Di, jangan pikirkan seberapa banyak kemajuan yang bisa kamu buat. Lagi pula, kamu hanya bisa bergerak, maju jika kamu menguasai kekuatan yang ada. Satu langkah ke depan, Raja Naga, emas melayang di udara dan membuka mulutnya. Hei, apa yang diajarkan tuannya? Xiao Yan juga menggaruk kepalanya. Pikiran di wajahnya perlahan memudar, Xiao Yan menghela nafas, dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Tuan, apakah masih ada 8 klan kuno di benua Dou Di ini? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh setelah mendapat pelajaran dari tuannya. Jelas bahwa pria yang mengenakan jubah hitam muncul sebelumnya. Siluetnya persis sama dengan aura klan jiwa di benua Dou Qi. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia juga sangat terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ada juga 8 keluarga besar di benua Dou Di, klan Xiao, klan Yan, klan kuno, klan guntur, klan jiwa, klan roh, klan obat, dan klan batu. Adapun klan Xiao, kamu tidak perlu bertanya, aku secara alami akan memberitahumu ketika saatnya tiba. 7 klan lainnya tinggal di seberang benua Xuanling. Yang hanya perlu kamu ketahui sekarang adalah bahwa para leluhur dari 7 klan milik mereka. Dan beberapa monster tua juga dipromosikan dari benua Dou Qi-mu, tapi secara khusus, ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, aku secara alami akan membawamu ke sana. Terlalu dini untuk mengatakan terlalu banyak. Raja Naga Emas jelas menghindari sesuatu. Ini adalah klan jiwa lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Xiao Yan, seolah-olah sudah lama mengetahuinya, memutar matanya ke arah tuannya dan berkata, di mana kamu memiliki ras ini? Raja Naga Emas juga terkejut, Yanzi kecil ini sebenarnya bertanya. Di benua Dou Qi kami, di belakang istana jiwa adalah klan jiwa, yang juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Ini memiliki ruang mandiri yang sebanding dengan puncak Dou Sheng, dan itu disebut alam jiwa. Istana jiwa sombong dan mendominasi, mencari semua jenis jiwa di seluruh benua. Tubuh, terutama jiwa seorang alkemis yang kuat, dan tampaknya merupakan organisasi yang terdiri dari tubuh jiwa. Ini adalah kekuatan paling kuat di transisi benua Dou Qi, dan telah melacak keberadaan Kaisar kuno Yu dari Tuosi. Untuk keluarga Xiao kami, keluarga memiliki beberapa dendam. Ketika Sekte Yunlan menyerang keluarga Xiao kami, mereka menculik ayah saya Xiao Zhan. Ketika Xiao Yan berperang melawan Sekte Yunlan, mereka menculik guruku Yao Lao. Orang tua dikirim untuk menangkap api aneh selama pertemuan dan kekuatan jiwa kepala kuil tidak terduga, dan keberadaannya misterius. Alkemisku, kalah dariku dalam pertempuran di puncak kejatuhan dan dihancurkan, dan jiwa yang tersisa diambil oleh klan jiwa. Xiao Yan juga berusaha keras untuk mengingat klan jiwa di benua Dou Qi. Lakukan adegan demi adegan. Sebenarnya seperti ini. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari begitu banyak jiwa di benua Dou Qi untuk masuk ke dalam jiwa Kaisar Realem, tapi apa yang akan mereka lakukan di benua Dou Di ini? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Serap kekuatan jiwa yang kuat untuk maju ke jiwa Kaisar,
metode ini sangat mirip dengan gaya mereka. Adapun apa yang Anda katakan, mereka juga mencari dan menangkap jiwa di benua Doudi. Saya pikir mereka tidak hanya untuk maju ke ranah jiwa yang lebih kuat. Saya juga telah menyelidiki secara mendalam sebelumnya, dan tampaknya orang-orang dari klan jiwa dan klan iblis bercampur. Bersama-sama, mereka tampaknya merencanakan konspirasi besar. Raja Naga Emas juga mengingatnya dengan keras. Lupakan saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ambil langkah dan lihat, bukankah ada aku? Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Ya, Xiao Yan juga menjawab dengan lembut. Ayo pergi, ini juga waktunya untuk keluar dan melihat apa yang direncanakan King Yuan, kata Raja Naga Emas. Ayo, pergi. Mendengar itu, Xiao Yan juga berdiri, menyortir penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan melangkah keluar dari ruang batu. Kali ini, bahkan dengan efek misterius penyembuhan akar spiritual, butuh 7 hari penuh. Luka di tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan ini karena fisiknya telah melewati berbagai cairan spiritual. Bahkan tempering kekuatan darah, ditambah dengan penempaan api yang berbeda, jika itu adalah orang biasa, cedera semacam ini tidak akan sepenuhnya sembuh setelah setengah bulan atau bahkan sebulan, dan bahkan, mungkin juga akan ada beberapa gejala sisa permanen yang sulit sembuh karena luka yang parah.